Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Senin 30 Januari 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang keempat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi kamu." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita mencermati dalam bacaan kitab suci, sahabatku, di Israel waktu itu ada daerah yang bernama Gerasa.
Perlu kita ketahui lebih lanjut sahabatku bahwa Gerasa di Israel pada waktu itu merupakan salah satu tempat orang kafir sahabatku. Mereka tinggal di gua atau pemakaman serta tempat-tempat yang tidak lazim untuk tinggal sahabatku. Yesus pun datang dan hadir di tengah-tengah mereka untuk sungguh-sungguh menyadarkan dan membuka pikiran mereka, sahabatku yang terkasih. Kekuatan roh jahat sungguh benar-benar menguasai orang yang dirasuki setan, sahabatku. Maka, sungguh kehadiran Yesus mengusik keberadaan roh-roh jahat di daerah itu. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobatku muda, mereka merasa terganggu. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, hal yang sangat menarik sahabatku adalah orang yang kerasukan roh jahat tadi tunduk dan mau mengikuti Yesus sahabatku. Namun, Yesus menghendaki supaya ia mewartakan peristiwa rahmat itu kepada orang lain sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, kita pun seringkali dirasuki roh jahat loh, yang sungguh-sungguh menguasai hati, pikiran, sehingga membuat kita bertindak menjauhi Tuhan sahabatku. Sungguh tanpa kita sadari, kita terbawa arus roh jahat dan menikmatinya. Padahal roh-roh jahat itu pun tunduk pada Yesus sahabatku. Karena itu sahabatku yang terkasih, Injil pada kesempatan ini sungguh-sungguh mengajak kita semua untuk sungguh merenungkan hal-hal apa saja yang membawa kita menjauh dari Yesus sendiri. Sungguh menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita menyadari bahwa kelekatan pada hal-hal tertentu justru dibawa oleh roh-roh jahat sendiri, sahabatku. Mari kita sungguh-sungguh mengutamakan Allah dalam hidup kita, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sadarkan kami bila kami menyimpang dari jalan-Mu dan menjauh dari kehendak-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Mari sahabatku yang terkasih, kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Sertakan Tuhan sahabatku, supaya kuasa Tuhan benar-benar menyertai hidup kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.